Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring yang mana pada pagi hari ini materi kita adalah IPS. Nanti bisa dibuka bukunya dari rumah. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua dan anak diberikan kemudahan dalam belajar. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya mari anak-anak simak video yang Pak Indro kirimkan ini. Akan melanjutkan pembelajaran IPS yaitu tema 4 subtema 3. Yang kemarin anak-anak sudah belajar yaitu subtema 2 ya kan? Yaitu tentang interaksi sosial dan pembangunan sosial budaya. Hari ini kita melanjutkan subtema 3 yaitu pengaruh interaksi sosial di berbagai bidang kehidupan. Nah, anak-anak bisa sambil dibuka bukunya, disimak dari rumah, yaitu halaman 85 bisa disimak dan Nah, yang pertama yaitu interaksi sosial di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Nah, pengaruhnya apa? Interaksi sosial di bidang ekonomi. 1. Interaksi penjual dan pembeli di pasar. Contoh interaksinya itu juga berpengaruh di bidang ekonomi. Kemudian sales menawarkan barang dan lain-lain. Contohnya itu contoh interaksi yang berpengaruh dengan ekonomi. Kemudian bidang politik ada pemilihan kepala desa, pemilihan ketua kelas, pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, presiden dan lain-lain. Itu yang di bidang politik. Kemudian di bidang sosial budaya, contohnya ada berteman dengan teman dari daerah lain, seumpama anak-anak daerahnya Kudus berteman dengan daerah Jepara seumpama. Nanti akan terjadi interaksi di bidang sosial budaya. Kemudian berkunjung ke wilayah lain untuk mempelajari budaya lain. Anak-anak berkunjung seumpama ke Jogja, ada budaya apa, bisa diadopsi atau bisa ditiru. Nah, itu juga berpengaruh dalam bidang sosial budaya. Kemudian yang keempat ada bidang moral. Contoh interaksinya mengikuti pengajian di lingkungan sekitar, mengikuti kegiatan latihan pramuka dan lain-lain. Ini di bidang moral biasanya yaitu di norma agama maupun norma sosial dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua interaksi sosial antar warga masyarakat. Faktor penyebab terjadinya interaksi antar warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah, yaitu karena setiap daerah itu memiliki kegunaan atau manfaat sumber daya alam yang berbeda-beda antara daerah lain dan lainnya berbeda tidak sama. Maka ini menjadi faktor penyebab terjadinya interaksi antar warga masyarakat yang nantinya akan memicu, akan mendorong supaya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih maju. Kemudian yang kedua, perbedaan kondisi demografis, yaitu perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, perbedaan tingkah laku, juga kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Ini keadaan demografis. Kemudian yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Jadi antara barang dan jasa mobilitasnya kurang. Itu juga nanti dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah berbeda-beda. Kemudian konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu.
jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ini juga pengaruh juga konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Kemudian alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Ini jika sistem pemerintah yang dianut adalah sentralistik, maka alokasi dana pemerintahan cenderung dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Dan jika yang dianut sistem pemerintahan otonomi, maka dana pemerintah akan banyak dialokasikan ke daerah. Itu faktor alokasi dana pembangunan antar daerah. Nah, itu sekian pembelajaran dari Pak Endro tentang pengaruh interaksi sosial di bidang kehidupan. Di berbagai bidang kehidupan sangat berpengaruh interaksi sosial ini, anak. Jadi kita bagaimana bisa menempatkan diri baik itu di masyarakat dimanapun tempatnya supaya berinteraksi sosial dengan baik. Nah, untuk tugas anak-anak, silahkan anak-anak nanti bisa mengerjakan untuk refleksi anak-anak supaya anak lebih paham tentang materi hari ini, yaitu pengaruh interaksi sosial di berbagai bidang. Silahkan nanti bisa dikerjakan penilaian harian 12 LKS halaman 90. Mengerjakannya nanti cukup yaitu dengan lewat link yang Pak Endro kirim. Nanti soalnya melihat di LKS ini halaman 90, mengerjakannya nanti lewat link yang Pak Endro kirimkan yaitu berupa Google Form. Itu tugasnya. Nah, ingat-ingat dan ingat, anak-anak hanya bisa mempunyai satu kesempatan dalam mengerjakan. Maka hati-hati, teliti sebelum mengirimkan submit. Jawabannya diteliti lagi karena anak-anak hanya mempunyai satu kesempatan mengerjakan. Tidak ada kesempatan kedua. Terima kasih dari Pak Endro. Itu silakan dikerjakan, semoga berhasil dan tetap semangat belajar. Nah, itu anak-anak tadi pembelajaran pada hari ini. Silahkan anak-anak bisa dipelajari lebih lanjut di buku kalian masing-masing. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan Pak Endro di GC maupun di WhatsApp. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Endro. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran daring. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Pak Endro. Akhiri wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.